Setelah kita mempelajari mengenai poin A mengenai ginjal, maka kita lanjut ke subbab 1, yaitu urutan jalannya urin. Seperti yang Ibu sudah jelaskan ke kalian bahwa proses jalannya urin mulai dari rongga ginjal, maka urin selanjutnya disalurkan ke ureter. Ya, jika dilihat gambarnya dari ginjal, maka urin setelah diproses, setelah diproses menjadi urin di dalam ginjal, maka urin selanjutnya disalurkan ke ureter. Maka di sini dijelaskan bahwa pertama darah diproses menjadi urin di rongga ginjal, kemudian urin disalurkan ke ureter. Nah, ureter sendiri adalah pembuluh, ya, dia itu pembuluh. Jadi kalau bahasa sehari-hari kita menyebutnya sebagai saluran, tapi kalau di dalam ilmu biologi saluran itu biasanya istilahkan dengan pembuluh. Jadi ureter itu adalah pembuluh yang berfungsi menyalurkan urin, ya, di sini ada kata menyalurkan. Kenapa dia menyalurkan? Karena fungsinya memang sebagai saluran. Jadi dia pembuluh yang berfungsi menyalurkan urin dari ginjal menuju ke kantung kemih. Kemudian selanjutnya urin disalurkan ke kantung kemih. Kantung kemih sendiri adalah organ yang berfungsi menampung urin sementara. Kemudian setelah ditampung di kantung kemih, untuk selanjutnya urin disalurkan ke uretra. Uretra sendiri adalah organ yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Jadi kalau misalnya kalian ingin mempelajari mengenai urutan jalannya urin, kalian gak usah dihafal, tapi ingat gambarnya. Nah, jadi kalau misalnya ingat gambar, kalian pasti tahu jalan keluarnya urutan jalan keluarnya urin bagaimana. Kalau kalian mengingat gambarnya, maka Ibu jelaskan sekali lagi urutan jalannya urin, tapi kalian menghafalnya dengan metode gambar. Bahwa darah diproses di dalam ginjal. Setelah darah diproses di dalam ginjal menjadi urin, untuk selanjutnya urin disalurkan ke ureter. Ureter sendiri adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Kemudian selanjutnya urin ditampung di kantung kemih. Kantung kemih sendiri adalah sebagai organ yang berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum disalurkan ke uretra. Rongga ginjal, kemudian ureter, kantung kemih, uretra. Rongga ginjal, ureter, kantung kemih, uretra. Sekali lagi, rongga ginjal, ureter, kantung kemih, uretra. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke subpoin kedua. Struktur ginjal. Ginjal merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk air seni. Jadi zat metabolismenya adalah zat metabolisme yang tidak digunakan lagi adalah air seni atau urin, ya. Jadi ini limbah dari ginjal adalah urin, ya, yang secara umum terbagi menjadi bagian-bagian. Jadi struktur ginjal itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada bagian korteks atau kulit ginjal. Kemudian ada sumsum ginjal atau istilahnya adalah medula, dan rongga ginjal atau pelvis renalis, ya. Nah, ingat, sumsum ginjal istilahnya adalah medula, sedangkan rongga ginjal istilahnya adalah pelvis renalis. Lanjut ke halaman berikutnya, kita masih membahas mengenai subpoin kedua, yaitu struktur ginjal. Ya, kalian di sini melihat ada gambar ginjal anak-anak, ya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya bahwa struktur ginjal secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian korteks, ya, atau bagian kulit ginjal. Kemudian ada sumsum ginjal atau disebut dengan medula, dan bagian rongga ginjal
pelvis renalis. Kenapa pelvis renalis ini disebut dengan rongga ginjal? Karena memang di sini area rongga, ya, rongga di sini berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum disalurkan ke ureter. Jadi pembentukan urin setelah terjadi urin maka disimpan dulu urinnya di sini. Nah, jadi sebelum dikeluarkan ke ureter, urin sementaranya ditampung di sini. Jadi renal pelvis atau pelvis renalis berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum disalurkan ke ureter. Ya. Nah, tugasnya itu sama dengan kantung kemih. Kantung kemih juga berfungsi untuk menyimpan urin sementara, tetapi kalau kantung kemih itu sebelum disalurkan ke uretra. Kalau pelvis renalis tugasnya untuk menyimpan atau menampung urin sementara juga, tapi sebelum disalurkan ke ureter, ya. Nah, seperti itu perbedaan antara pelvis renalis dengan kantung kemih. Jadi sama-sama berfungsi untuk menampung urin sementara, tetapi sebelum disalurkannya berbeda. Kalau pelvis renalis sebelum disalurkan ke ureter, kalau kantung kemih sebelum disalurkan ke uretra. Baik, ya, di sini area korteks. Kemudian di sini medula atau sumsum ginjal. Kalau kalian lihat di sini sumsum ginjalnya itu bentuknya kayak insang ikan, ya. Jadi kayak kalau kalian lebih dekat melihat di sini kayak ada garis-garis, ya, kayak insang ikan. Jadi ibu melihatnya bagian medula ini atau sumsum ginjal ini seperti insang ikan. Nah, kalau kalian lihat di sini bagian korteks, antara bagian korteks dengan bagian medula di sini ada kayak saluran lagi, ya. Kalau ibaratnya kalian melihat kulit bagian tubuh kalian, pasti kalian melihat ada hijau-hijau, ya, kayak apa? Kayak pembuluh-pembuluh. Nah, kalau kalian melihat kulit ibu aja, tangan ibu, kalian melihat ada bagian dalamnya kayak ada hijau-hijau, ada nonjol-nonjol, ya. Nah, itu disebutnya dengan pembuluh darah, ya kan? Jadi ternyata di dalamnya ada saluran yang lebih spesifik lagi. Sama seperti ginjal, ternyata di bagian area korteks dan di bagian area medula ada saluran lagi yang lebih spesifik, ya. Nah, saluran-saluran ini disebut dengan nefron, ya, saluran nefron. Oke, kalau diperbesar maka seperti ini, ya. Bagian nefron ginjal itu kalau diperbesar seperti ini, ya. Tuh, ini area antara area korteks dengan area medula. Nah, ibu ulangi lagi yang di sini, tuh, lihat. Ya, di sini ada, jadi nefron itu ada di antara bagian korteks dengan bagian medula. Jadi kalau diperbesar maka seperti ini. Ya, ada bagian korteks dan ada bagian medula, kemudian di dalamnya ternyata ada saluran-saluran, seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ya, kemudian jika nefron ini diperbesar, jika nefron ini dipisah, ya, diperbesar nefronnya sendiri, maka area nefron seperti ini. Nah, nefron sendiri ada bagian-bagiannya.